Indra Syafri trending topic. Intip proses pembuatan jersey Timnas Indonesia di pabrik Erspo. Pembelaan Erick Thohir. Setelah Timnas U20 Indonesia kalah, kisah Joy Suk, pemain keturunan Indonesia yang kabur saat pengambilan sumpah WNI kini bernasib miris. Tom Hey ungkap sosok pelatih yang berperan besar dalam kariernya. Indra Syafri irit bicara soal peluang Timnas U20 Indonesia. Indra Syafri trending topic. Setelah Timnas Indonesia U20 kalah 0-3 dari Iran. Hal ini buntut ketidakpuasan netizen Indonesia karena Timnas Indonesia U20 kena bantai di awal perjalanannya di Piala Asia U20 2025. Ya, Timnas Indonesia U20 menelan kekalahan telak dari Iran U20 di laga pertama Grup C Piala Asia U20 2025. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, menjadi sasaran kritik dari warganet karena hasil minor tersebut. Timnas Indonesia U20 versus Timnas Iran U20 skuad Garuda Nusantara kalah 0-3 dari Iran U20 di Shenzhen Youth Football Training Base Center Shenzhen, China. Kekalahan ini turut membuat warganet geram. Bahkan, tagar Indra Syafri menggema di media sosial X. Tak sedikit warganet yang mengkritik strategi yang dimainkan sosok pelatih berusia 62 tahun tersebut. Warganet menilai Timnas Indonesia U20 acap kali salah oper dan kehilangan bola. Hal ini yang menjadi sorotan tajam. Bahkan, mereka tak segan menyebut Indra Syafri belum bisa naik level ke Asia. Strategi nggak jelas, passing selalu salah. Tampaknya Coach Indra Syafri harus belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar pemain paham strategi si coach. Cuit A8. Indra Syafri nggak siap di level Asia. Bagusnya ngelatih buat AFF sama SEA Games aja. 5. Lagi-lagi kelemahan Timnas Garuda U20 seperti passing and control bola belum bisa diperbaiki, tidak akurat, kalah duel sering kehilangan bola. Pelatih Indra Syafri masih di level ASEAN BLM bisa naik level. Cuit @Science, Timnas Indonesia U20 versus Timnas Iran U20 foto PESI. Terlepas dari kekalahan itu, Timnas Indonesia U20 tidak boleh berkecil hati, sebab Doni Tri Pamungkas dan kolega masih punya peluang untuk bisa lolos ke babak perempat final. Timnas Indonesia U20 masih menyisakan 2 pertandingan grup C. Selanjutnya, mereka akan menghadapi tim kuat lainnya, yakni Uzbekistan U20 pada Minggu 16 Februari 2025. Intip proses pembuatan jersey Timnas Indonesia di pabrik Erspo. Dalam memproduksi jersey Timnas Indonesia dan segala macam merchandise skuad Garuda, Erspo menggandeng salah satu rekan kerjanya, yakni PT Greentex. Kolaborasi Erspo dan PT Greentex dalam hal produksi beragam atribut Timnas Indonesia dilakukan di pabriknya yang terletak di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, bolasport.com berkesempatan langsung untuk melihat langsung produksi merchandise skuad Garuda, termasuk jersey Timnas Indonesia bikinan Erspo. Erspo menyatakan komitmennya dalam menyiapkan kebutuhan para penggemar Timnas Indonesia terhadap produknya. Bahkan, Erspo turut bekerja sama dengan beberapa pabrik rekanan lainnya untuk menyediakan stok jersey Timnas Indonesia dan segala macam merchandise skuad Garuda. Hal itu disampaikan langsung oleh Muhammad Sadat selaku Chief Executive Officer, CEO Erspo. PT Greentex selaku rekanan Erspo dalam memproduksi jersey Timnas Indonesia pun menjelaskan kisaran target dalam jumlah pembuatannya. Rencananya PT Greentex akan membuat 400.000 lebih segala merchandise Timnas Indonesia bersama Erspo. Selain itu, PT Greentex juga sedikit memberikan gambaran capaian pabriknya dalam memproduksi perharinya. Hal tersebut disampaikan oleh Abigail Rahman sebagai Factory Manager PT Greentex. Jadi, sejauh ini untuk fokus yang saya terima saat ini ada 400.000 item untuk memproduksi brand Erspo ini, yang mana mulai dari jersey player issue, jersey replika, jersey supporter version, jersey training, jaket, ucap Abigail Rahman, itu kami akan produksi yang mana untuk pertama itu saat yang launching di tanggal 14 dan juga 17 Februari, kita akan produksi. Kami bisa produksi mencapai 850 item per satu harinya untuk jersey yang player issue dan juga replika ya. Karena proses produksinya sama, cuman bedanya adalah kualitas bahan. Terus, kalau untuk jersey supporter version yang simple, itu kita bisa mencapai 1,500 per harinya, sambungnya. Lebih lanjut, Erspo menyatakan kesungguhannya dalam kualitas produksi jersey Timnas Indonesia dan beragam merchandise skuad Garuda.
Erspo juga menambahkan bahwa pihaknya berupaya maksimal untuk menyiapkan jelang launching penjualan ke publik pada 14 Februari 2025 nanti. Kami tidak boleh main-main soal timnas Indonesia, kualitas produk, ujar Muhammad Sadat. Kalau dibilang siap 100%, ya namanya hidup kan, kita nggak mungkin semuanya sempurna gitu ya, kesiapan produk jelang launching ke publik. Jadi pasti kami siapkan semaksimal mungkin. Cuman memang untuk stok parsial akan terus ada, pungkasnya. Pembelaan Erick Thohir setelah timnas U20 Indonesia kalah menyakitkan dari Iran. Garuda Nusantara menjalani laga perdana Piala Asia U20 2025 dengan kekalahan saat bertemu Iran dengan skor telak 3-0. Mereka cukup kesulitan dalam melakukan kreasi serangan dan lebih banyak bertahan. Persiapan yang sudah dilakukan sejak tahun lalu masih belum bisa memberikan dampak positif. Selain itu, Iran memang tampil solid sejak menit pertama dan sukses memberikan ancaman sepanjang laga. Erick Thohir menjelaskan, perjalanan timnas U20 Indonesia masih panjang. Menurutnya, 2 pertandingan selanjutnya akan cukup krusial bagi mereka. Dia juga masih memasang harapan tinggi, karena ini adalah calon-calon pilar timnas Indonesia di masa depan. Selain itu, mereka masih muda dan bisa terus berkembang di masa depan. Masih ada 2 pertandingan lagi untuk timnas Indonesia U20 di fase grup Piala Asia U20 2025. Timnas U20 saat ini adalah pemain muda masa depan yang akan membela timnas Indonesia, tulis Erick Thohir di laman Instagram pribadinya. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini melanjutkan, semua supporter saat ini harus kompak, termasuk tidak menyalahkan semua pemain yang sudah berjuang keras di lapangan. Menurutnya, ini adalah proses bagi pemain muda ini untuk mendapatkan pengalaman. Selain itu, dia memastikan bahwa Garuda Nusantara siap berjuang keras di ajang ini. Kita harus terus dukung apapun hasil yang diraih, karena mereka sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tutupnya. Pada pertandingan selanjutnya, Timnas U20, Indonesia akan berjumpa dengan Uzbekistan pada Minggu, 16 Februari. Indra Syafri harus segera mempersiapkan pasukannya dengan baik karena lawan mereka adalah juara di edisi sebelumnya. Pembinaan pemain usia muda yang baik di Uzbekistan juga jadi modal solid yang membuat mereka kuat di timnas kelompok umur. Mencuri poin di laga tersebut akan jadi modal penting bagi perjalanan Indonesia, apalagi mereka datang dengan target menembus semifinal. Kisah Joy Suk, pemain keturunan Indonesia yang kabur saat pengambilan sumpah WNI kini bernasib miris. Kisah Joy Suk yang dulu sempat gagal dinaturalisasi Indonesia, kini justru mengalami nasib buruk. Padahal, sebelumnya, ia sempat jadi bintang di Liga Kroasia. Joy Suk adalah pemain asal Deventer, Belanda, yang lahir pada 8 Juli 1989. Dirinya sempat masuk radar pemain naturalisasi Indonesia pada 2011. Pihak PSSI dan Joy Suk bahkan telah melewati berbagai tahap supaya pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu bisa perkuat tim Garuda. Pada saat itu, Joy Suk dijadwalkan akan mengambil sumpah WNI bersama 2 pemain diaspora lainnya, yakni Diego Michels dan Ruben Warbanaran. Kabur saat pengambilan sumpah WNI. Sayangnya ketika tinggal menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, Joy Suk malah tidak menghadiri agenda penting tersebut yang membuatnya tidak jadi memegang paspor Indonesia. Padahal, kala itu, pemain keturunan ini sempat diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia. Skuad Garuda akan berlaga di SEA Games 2011. Salah satu penyebab mengapa pemain asal Belanda itu enggan untuk melanjutkan proses naturalisasi diduga berkaitan dengan kisruh yang tengah memanas di kubu PSSI. Setelah gagal menyandang predikat WNI, Joy Suk sempat bergonta-ganti klub. Dimulai dengan membela Go Ahead Eagles, Beerschot AC, Enak Breda, hingga ke Liga Kroasia HNK Gorica. Bersama HNK Gorica, Joy Suk sempat tampil menjanjikan, dan bahkan menjadi pemain kunci selama kurang lebih 5 tahun. Bahkan ia sukses mendapat penghargaan berupa jersey nomor punggung 100 untuk merayakan 100 pertandingannya bersama klub tersebut. Namun setelah itu, karirnya mulai menurun, dan sempat tampil membela Karmiotissa di Cyprus League selama 1 musim. Tepatnya, hal itu terjadi dari 2023 hingga 2024.
Terhitung sejak 13 Februari 2024, pemain ini telah berstatus menganggur karena tanpa klub. Padahal, dirinya sempat punya rekam jejak yang mentereng di masa lalu. Bersama dengan Carmio Tissa, Joy tercatat telah menjalankan total 21 laga dan mencatatkan 2 gol. Usianya yang sudah menginjak kepala 3 tentu membuatnya tidak lagi diperhitungkan di benua biru. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti kabar dari pemain yang gagal jadi WNI tersebut. Jika dilihat dari unggahannya di media sosial, Joy Sok memang tampak lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga. Tom Hay ungkap sosok pelatih yang berperan besar dalam karirnya. Nama yang muncul pun cukup mengejutkan, yakni Dick Advocaat. Hay telah lama berkarir hingga kini menginjak usia 30 tahun. Walau begitu, ia masih menjadi andalan di lini tengah Almere City maupun timnas Indonesia. Kepiawaian Hay menguasai bola, mengumpan, dan mengeksekusi bola mati membuatnya masih sangat diandalkan. Namun, siapa sejatinya pelatih yang berhasil membentuk sang pemain? Hay mengungkapkan, ada 2 sosok yang sangat berpengaruh dalam karier sepak bolanya. Yang pertama adalah Dick Advocaat, pelatih yang memberi debut profesional ketika bermain di AZ Alkmaar. Saya melakukan debut profesional saya untuk AZ Alkmaar di bawah asuhan Dick Advocaat. Saya memiliki banyak kenangan indah bersamanya. Ujar Hay dikutip dari laman Kita Garuda, Jumat 14 Februari 2025. Dan tentu saja, sangat spesial memiliki Marco van Basten sebagai pelatih. Imbu X SC Heerenveen tersebut, Tom Hay saat bela Almere City. Foto, Instagram, Almere City FC. Selain 2 pelatih itu, Hay banyak mendapat ilmu dari juru taktik Belanda lainnya. Mereka adalah John van den Brom, Erwin van der Looy, dan Kees van Wonderen. Menurut Hay, bersinggungan dengan banyak pelatih Belanda membuatnya memiliki gaya bermain yang khas negeri kincing angin. Ia bersyukur pernah bertemu dengan pelatih-pelatih itu. Saya juga dilatih oleh banyak pelatih hebat lainnya asal Belanda. Mereka benar-benar berinvestasi untuk kemampuan saya saat menguasai bola, ungkap Hay. Saya pikir itulah salah satu ciri khas sepak bola Belanda. Mereka sangat fokus pada aspek tersebut. Dan bagi saya yang masih cukup muda saat itu adalah pengalaman berharga bisa bekerja dengan mereka, tandasnya. Indra Syafri Irit bicara soal peluang timnas U20 Indonesia, kalahkan Uzbekistan di laga selanjutnya. Timnas U20 Indonesia baru saja menjalani awal yang kurang apik di Piala Asia U20 2025. Mereka harus menerima kekalahan dengan skor telak 3-0 saat berhadapan dengan Iran di laga perdana. Kondisi ini membuat Garuda Nusantara saat ini berada di dasar klasemen grup C. Selanjutnya, mereka akan menantang Uzbekistan pada hari Minggu nanti. Indra Syafri menjelaskan, mereka akan mempersiapkan pertandingan selanjutnya dengan baik. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan pasca kekalahan melawan Iran. Waktu yang ada juga dimanfaatkan untuk menyiapkan taktik terbaik untuk melawan Uzbekistan. Ya, kita akan evaluasi tim dulu pertama-tama. Setelah itu kita siapkan tim main lawan Uzbekistan, kata Indra Syafri seusai laga melawan Iran. Berbicara tentang Uzbekistan, mantan pelatih Bali United ini sedikit memiliki gambaran terkait tim lawan. Tepatnya, saat pertandingan mereka di Asian Games 2023 lalu. Saat itu, timnya harus menerima kekalahan dengan skor 2-0 di babak 16 besar. Garuda Nusantara juga pernah menerima kekalahan 2-3 atas Uzbekistan pada bulan Januari tahun lalu. Ya, di Asian Games pernah bertemu. Kita juga pernah uji coba 1 kali di Jakarta. Lanjutnya, bertemu Uzbekistan, Indra mengakui laga akan berjalan berat. Apalagi, lawan mereka adalah juara Piala Asia edisi sebelumnya. Tim pelatih akan melakukan analisa laga terakhir tim berjuluk Serigala Putih tersebut saat melawan Yaman. Selanjutnya, mereka akan coba menentukan strategi terbaik untuk pertandingan melawan Uzbekistan. Kondisi pemain juga harus menjalani pemulihan, karena jadwal mereka yang sangat padat. Ya, kita lihat nanti, karena kita baru lihat tadi mereka lawan Yaman. Kita coba analisa dulu. Tutupnya, Sandy Walsh, kaget saat gabung, Yokohama F. Marinos, ini alasannya. Sandy akan merasakan petualangan baru dengan berkarir di Liga Jepang bersama Yokohama F. Marinos. Ini jadi keputusan berani karena dia lebih banyak menghabiskan karier di Eropa.
Namun, keputusannya untuk meninggalkan klub Belgia KV Mechelen sudah bulat, dan Asia akan jadi destinasi terbarunya. Sandy Walsh menjelaskan Yokohama F. Marinos bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, mereka memiliki standar tinggi dan jadi klub potensial di Jepang. Ini yang baru ditemukan sepanjang karirnya, dan akhirnya memilih klub tersebut. Saya sudah tahu bahwa Marinos adalah klub papan atas di Jepang, tetapi mata saya baru saja terbuka sekali lagi. Semua yang ada di sini memiliki standar yang sangat tinggi. Dengan segala hormat, saya belum pernah mengalami level tersebut di klub-klub sebelumnya, kata Sandy Walsh, dilansir dari laman Gazette van Antwerpen. Bek timnas Indonesia ini melanjutkan, Marinos diibaratkan seperti klub Brugge di Belgia. Mereka memiliki sejarah panjang dan sempat menjadi salah satu tim yang memiliki banyak gelar. Jika saya harus membandingkannya dengan Belgia, saya rasa Marinos adalah klub Brugge-nya Jepang. Marinos telah menjadi juara 5 kali dan hanya kalah di final Liga Champions tahun lalu. J1 League juga baru ada selama 30 tahun. Lanjutnya, Sandy menilai bahwa keputusan pindah ke Jepang sudah dipikirkan dengan matang. Kemajuan sepak bola di Asia saat ini sedang mendapatkan sorotan positif dan menjadi fenomena baru, termasuk dengan hadirnya beberapa bintang Eropa seperti Iniesta dan Ronaldo yang merapat ke Arab. Tentunya, hal tersebut menjadi sinyal bahwa sepak bola Asia masih akan terus berkembang di masa depan. Saya mulai merasakan hal ini dengan bermain untuk tim nasional. Ada sedikit lebih banyak perhatian dari Eropa sekarang daripada sebelumnya. Kedatangan Iniesta pada tahun 2018 dan Villa pada tahun 2019 ke Kobe Vissel melakukan sesuatu. Saya menilai J1 League sangat tinggi dalam segala hal. Saya benar-benar harus beradaptasi. Liga Jepang adalah liga utama sepak bola Asia. Arab Saudi hampir mendekati. Tentu saja berkat nama-nama besar seperti Ronaldo, lebih banyak orang yang mengikuti liga tersebut. Namun Korea Selatan dan Thailand juga telah membuat langkah maju. Setelah Piala Dunia 2026, Liga Jepang dan Korea Selatan akan menyesuaikan format mereka dengan waktu FIFA. Hugo Kuipers telah mengirimi saya bahwa mereka merencanakan hal yang sama di MLS, ujarnya. Ex-pelatih timnas Indonesia berharap oleh Romeni jadi solusi lini depan skuad Garuda. Ex-pelatih timnas Indonesia, Rahmat Darmawan, menyebut bahwa Ole Romeni dapat jadi jawaban atas masalah lini depan skuad Garuda yang sedang seret gol. Ole Romeni resmi menjadi WNI usai menjalani sumpah pewarganegaraan pada 8 Februari 2025 di London, Inggris. Dalam waktu dekat, pemain 24 tahun tersebut diharapkan bisa segera mencatat debut di skuad Garuda. Berdasarkan jadwal terdekat, timnas Indonesia bakal bertanding di markas Australia di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Untuk striker saya berharap pada Ole Romeni, ujar Rahmat Darmawan dikutip dari YouTube Arya Sinulinga. Sebab masalah kita itu tidak punya striker komplit di dalam strategi. Sebelumnya, kita lebih banyak defense lalu counter. Lanjutnya, pelatih timnas Indonesia periode 2013 tersebut menyebut bahwa skuad Garuda butuh jasa Ole Romeni. Pasalnya, timnas Indonesia butuh penyerang yang komplit dalam semua prosesi serangan. Seorang penyerang harus bisa menjadi seorang sosok yang berhasil memaksimalkan bola dari rekan setimnya. Selain itu, seorang penyerang punya kemampuan individual spesial saat menggiring bola. Striker itu pemain yang paling tidak mudah karena tidak punya ruang yang lebar karena dilapisi 2 bek tengah lawan. Ada juga pemain nomor 6 dari lawan, ujar Rahmat Darmawan. Oleh karena itu, butuh striker komplit sebagai target man atau pemain yang punya kemampuan individu dalam eksekusi bola, ujarnya. Di satu sisi, Rahmat berpesan agar timnas Indonesia tidak terpaku ada sosok Ole Romeni. Ia berharap Patrick Kluivert juga menyiapkan pelapis penyerang murni agar lini depan timnas Indonesia bisa tajam. Selama era Shin Tae-yong, di luar nama Rafael Struijk, ada nama Ragnar Oratmangoen sebagai pilihan utama di lini depan. Selain 2 nama tersebut, ada Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Namun, diharapkan para pemain harus segera perform saat dibutuhkan oleh tim. Kehadiran Ole Romeni adalah jawaban, tapi kita harus siapkan pemain lain di posisi itu, antara Struijk atau Ramadan Sananta, ucapnya. Timnas Indonesia tinggal menyisakan 4 laga di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Australia, Timnas Indonesia bakal menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025. 2 laga sisa Timnas Indonesia di ronde ketiga digelar pada Juni
2025. Kala itu, skuad Garuda bakal menantang Cina dan Jepang. Pemain timnas Indonesia era Shin Tae-yong ini ungkap penyebab tidak lanjutkan karier di Spanyol, padahal sudah 5 tahun di sana. Pemain timnas Indonesia era Shin Tae-yong, Syahrian Abimanyu, mengungkapkan alasannya tidak melanjutkan karier di Spanyol. Syahrian Abimanyu mengatakan bahwa ia nekat untuk menimba ilmu di Spanyol pada 2013. Saat itu, usianya masih 13 tahun. Syahrian Abimanyu datang untuk berlatih bersama akademi di Valencia, SPF, Elite Football Academy. Ia berlatih sampai 2017 di sana. Memasuki tahun keempatnya, di Spanyol Syahrian Abimanyu bergabung bersama Levante B. Ia bercerita pada saat itu dirinya berlatih sebanyak 2 kali pagi dan sore. Pada pagi hari, ia berlatih bersama SPF Elite Football Academy. Untuk sore harinya, ia berlatih bersama Levante B. Saat bergabung bersama Levante B, usianya baru menginjak 17 tahun. Karena usianya masih muda, ia tidak dimainkan oleh Levante B dalam kompetisi. Dikarenakan hanya berlatih saja, Syahrian Abimanyu mendapatkan tawaran dari klub Indonesia. Pada pertengahan tahun 2017, Syahrian Abimanyu mendapatkan tawaran untuk bergabung bersama Persija Jakarta U19. Setelah musim di Persija, Syahrian Abimanyu pindah ke Sriwijaya FC. Syahrian Abimanyu pindah lagi ke Madura United pada 2019 sampai 2020. Ia sempat membela klub Malaysia, Johor Darul Takzim, pada 2021 sampai 2022. Selama membela Johor Darul Takzim, ia dipinjamkan setengah musim ke klub Australia, Newcastle Jets. Memasuki 2022, Syahrian Abimanyu pindah dan kembali ke Persija sampai saat ini. Pemain berusia 25 tahun itu akhirnya menceritakan detail mengapa memilih kembali ke Indonesia. Kenapa saya memilih pulang ke Indonesia? Karena di Spanyol itu tujuan saya sebenarnya bermain di kompetisi. Tapi ada aturan di sana, pemain dari luar Eropa itu harus berusia 18 tahun untuk bermain di kompetisi, kata Syahrian Abimanyu. Kata Syahrian Abimanyu, sebenarnya ada cara lagi agar dia tetap berada di Spanyol. Orang tuanya harus bekerja di Spanyol. Atau tidak, harus ada orang tua saya yang bekerja di sana. Meski saya tidak bermain di kompetisi, saya bisa ikut latihan bersama Levante B. Bagi saya ini sangat luar biasa. Berkat dari sana, saya masuk ke timnas U18 Indonesia era coach Indras Jafri. Lalu saya gabung ke Sriwijaya FC karena ini saat yang tepat untuk jadi pemain profesional, kata Syahrian Abimanyu. Maes Hilgers bisa pecahkan rekor transfer FC Twente di musim panas 2025. Maes Hilgers disebut bisa memecahkan rekor transfer FC Twente. Namun kans untuk terjadinya hal tersebut pada bursa transfer musim panas 2025 sedikit terancam. FC Twente baru saja melepas Anas Salah-Eddin ke AS Roma. The Tukers disebut tak tahan dengan godaan klub asal Italia tersebut. Maes Hilgers comeback di laga Go Ahead Eagles versus FC Twente LOFC Twente intip statistik Ciamik Maes Hilgers saat FC Twente imbangi 2-2. Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2024 sampai 2025. Salah-Eddin dijual ke AS Roma dengan kesepakatan 8,5 juta euro setara 144 miliar rupiah, menjadikannya bek termahal yang dijual oleh FC Twente. Rekor ini masih bisa dipecahkan lagi, sebab Hilgers diketahui mempunyai nilai pasar yang tinggi berkat performa apiknya. Bek timnas Indonesia itu diperkirakan masih dihargai sekitar 9 juta euro, setara 152 miliar rupiah. Maes Hilgers juga dapat mengajukan tawaran untuk memecahkan rekor. Nilai pasar pemain Indonesia berusia 23 tahun itu saat ini diperkirakan mencapai 9 juta euro. Tulis laporan Twente Insight. Namun, menurut laporan media itu, peluang Hilgers memecahkan rekor terancam. Sebab berbeda dengan Salah-Eddin, kontraknya menyisakan 1 tahun lagi, tepatnya hingga Juni 2026. Itu artinya, nilai pasarnya bisa saja semakin menyusut jika Hilgers tak kunjung dapat perpanjangan kontrak. Apalagi, jika kontraknya habis tanpa kejelasan klub baru, ia bisa berpisah secara gratis tahun depan. Walau begitu, Twente Insight meyakini
Hilgers masih menjadi target beberapa klub mengingat performa apiknya. Kemungkinan besar, tawaran akan datang pada bursa transfer musim panas mendatang. Mungkin akan ada yang tertarik pada Hilgers musim panas mendatang, kata Twente Insight. Bek berusia 23 tahun yang bergabung dengan Akademi Muda FC Twente pada 2011 sedang menjalani musim yang kuat dan telah menunjukkan sisi terbaiknya di beberapa pertandingan Eropa. Imbuh tulisan itu. Apakah Patrick Kluivert panggil Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya untuk laga Timnas Indonesia versus Australia serta Bahrain? Keduanya merupakan pemain langganan Timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Khusus Ricky, debutnya terjadi di era pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, keduanya belakangan sulit mendapat tempat di skuad inti Timnas Indonesia. Sebab Egy dan Ricky kalah saing dengan pemain-pemain diaspora. Duet itu tidak patah arang. Egy dan Ricky sama-sama tampil bagus bersama Dewa United FC di Liga 1 2024 sampai 2025. Statistik keduanya cukup mentereng. Egy tampil 1 kali dari 22 laga di Liga 1 2024 sampai 2025. Ia menorehkan 9 gol dan 3 assist untuk Dewa United FC. Sedangkan Ricky turun dalam 18 pertandingan. Pemain asal Papua tersebut mencatatkan 2 gol dan 5 assist di Liga 1 2024 sampai 2025. Bisa dibilang, Egy dan Ricky merupakan pemain berlabel Timnas Indonesia yang cukup menonjol di kompetisi lokal. Statistik dan menit bermain itu sangat penting untuk dipertimbangkan Kluivert. Apalagi, pelatih asal Belanda itu sudah menyaksikan sendiri kiprah keduanya di Liga 1 2024 sampai 2025. Kluivert menonton langsung di tribun Stadion Pakansari, Bogor saat Dewa United menang 2-1 atas Persija Jakarta Sabtu, 8 Februari 2025 malam, WIB. Belum lagi Egy dan Ricky diundang PSSI untuk bertemu dengan sang pelatih pada Senin 13 Januari 2025. Mereka berbincang sembari makan malam di sebuah restoran di Jakarta. Patut dinanti apakah Kluivert bakal memanggil Egy dan Ricky atau tidak. Sebab syarat menit bermain serta statistik bagus dimiliki kedua pesepak bola tersebut